Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Penyuluhan Kesehatan Ibu-Ibu PKK. Di sini kami beranggotakan dengan saya Melanie Alfianti, Dimas Aditya, Amelia Setiawati, Abdul Hariswadi, dan Ronaldo George. Dan pada masa pandemi seperti ini, semua orang disarankan untuk menerapkan hidup sehat. Dengan hidup sehat, kita akan nyaman dan tentram dalam kehidupan dibandingkan dengan menjalani hidup dalam keadaan sakit. Nah, upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan di masyarakat ini, yaitu salah satunya aspek pencegahan dengan memakai masker jika keluar rumah dan selalu menjaga jarak, dan aspek pengobatan seperti vaksin. Salah satu organisasi perempuan di masyarakat ini di kelurahan adalah memperdayakan kesejahteraan keluarga atau PKK. PKK adalah sebuah organisasi masyarakat yang mampu menggerakkan masyarakat dalam pembangunan. Juga berperan dalam kegiatan pertumbuhan desa. PKK sebagai gerakan perempuan yang tumbuh sebagai penggerak dalam membangun, membina dan membentuk keluarga guna mewujudkan kesejahteraan. Lalu kemudian ada rumusan masalah, yaitu yang pertama bagaimana sih peran PKK dalam mengembangkan kesadaran hidup bersih dan sehat. Kemudian bagaimana peran PKK dalam mencegah penyebaran virus COVID-19 di masyarakat. Selanjutnya ada apa saja sih faktor pendukung dan penghambat tim PKK ini? Kemudian akan dibacakan oleh Amelia Setiawati. Ruang lingkup. Agar laporan ini mencapai sasaran, maka ruang lingkup pembahasan meliputi yang pertama ada prosedur pendaftaran anggota PKK. Lalu yang kedua ada prosedur pencegahan penyebaran COVID-19. Ketiga, prosedur protokol kesehatan. Keempat, prosedur kesehatan keluarga berencana atau disingkat dengan KB. Kelima, prosedur pelayanan posyandu. Keenam, prosedur sosialisasi tanaman obat. Lalu yang terakhir ada prosedur penyuluhan perilaku hidup bersih. Selanjutnya di sini ada tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, yaitu untuk mengetahui peran PKK dalam mengembangkan kesadaran hidup bersih dan sehat. Lalu untuk mengetahui peran PKK dalam mencegah penyebaran virus COVID-19 di masyarakat. Dan yang terakhir untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat tim PKK. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ronaldo George. Nah, sini juga ada manfaat penelitian. Itu ada dua. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini dapat memperluas dan menambah wawasan dalam meningkatkan derajat hidup sehat dan bersih dan peran masyarakat dalam pencegahan COVID-19. Yang kedua, itu manfaat praktis. Yang pertama, itu bagi masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dan pentingnya menjaga kesehatan sendiri dan lingkungan. Yang kedua, bagi peneliti untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis dan memecahkan masalah secara objektif dan kritis. Nah, di sini lanjutnya definisi penelitian. Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis, objektif, dan logis dengan mengendalikan atau tanpa mengendalikan berbagai aspek atau variabel yang terdapat dalam fenomena, kejadian maupun fakta yang diteliti untuk dapat menjawab pertanyaan atau masalah yang diselidiki. Nah, di sini lokasi penelitian yang kita lakukan berada di Kampung Rawabobo, Jalan Palem Raya Jati, Mekar, Bekasi. Waktu dalam penelitian ini adalah waktu yang berlangsung dalam kegiatan penelitian. Teknik yang kita gunakan dalam pengumpulan data adalah data primer dan data sekunder. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Abdul Hariswadi. Sini ada data primer. Informasi awal yaitu melakukan penelitian menggunakan studi literatur. Hal ini bertujuan untuk menjalani kerjasama yang baik
untuk melakukan suatu perubahan yang mengarah ke perbaikan. Dalam pengumpulan sumber data penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi langsung dan wawancara. Observasi langsung yaitu pengamatan langsung mengambil data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain. Kemudian wawancara. Wawancara pertama, wawancara terstruktur, yaitu kegiatan wawancara yang memerlukan administrasi dari suatu jadwal wawancara oleh seorang wawancara. Yang kedua, wawancara tidak terstruktur. Disebut wawancara tidak terstruktur sebab wawancara tidak memiliki setting wawancara dengan sekuensi pertanyaan yang direncanakan. Yang ketiga, wawancara terbuka. Wawancara terbuka yang para subjeknya tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud dan tujuan wawancara. Yang keempat, wawancara tertutup. Wawancara tertutup biasanya yang diwawancari tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa mereka diwawancari. Mereka juga tidak mengetahui tujuan dari wawancara. Data sekunder. Penelitian memperoleh data melalui perpustakaan seperti buku, literatur, jurnal, catatan yang diperoleh, dan catatan yang ada pada lembaga PKK, Program Kesejahteraan Keluarga. Selanjutnya akan dijelaskan Dimas Aditya. Analisa data. Analisa data dari hasil pengumpulan data merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan ilmiah. Tujuannya merupakan untuk meringkas data dalam bentuk yang mudah dipahami, sehingga hubungan antar problem penelitian dapat dipelajari dan diuji. Kemudian untuk proses analisa dimulai dari menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara melalui beberapa ibu-ibu PKK Kampung Rawabogo, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen tentang PKK, gambar atau foto yang terkait dengan PKK dan sebagainya. Simpulan, pada organisasi PKK ini memiliki sistem yang kurang efektif dalam proses pendaftaran untuk bergabung ke dalam organisasi untuk menjadi bagian program peran PKK. Melakukan perencanaan dengan melibatkan kader PKK dan juga adanya campur tangan dari perangkat desa dalam menyusunnya atau acaranya. Kurangnya keaktifan dari pengurus luasnya daerah, keterbatasan dana, dan juga banyaknya perempuan yang memiliki kegiatan di luar rumah tangga seperti bekerja. Saran, pemberdayaan yang dilakukan harus bisa bersinergi dengan program-program yang ada di desa, sehingga nantinya diharapkan pemberdayaan tersebut dapat membantu dalam kemajuan desa. Pengurus PKK mampu memfasilitasi kader-kadernya yang mempunyai usaha namun susah dalam pemasaran. Pada PKK Desa Rawabogo sebagai salah satu organisasi perempuan agar lebih inovatif lagi mengajak dan memberikan kegiatan PKK yang lebih baik untuk masyarakat. Yang terakhir, memberikan motivasi perempuan yang belum mengikuti program PKK, karena kegiatan PKK juga dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang dapat membantu meningkatkan kemandirian perempuan. Sekian presentasi penelitian dari kelompok 4. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.